Selalu ingin mengalahkan, selalu ingin merebut. Itu sekarang terjadi di dunia manusia ini. Semuanya mempunyai, karena manusia itu mempunyai watak setonia. Ada bibitnya semua. Nafsunya itu bertengger di nafsunya itu. Penyakitnya di situ, timbulnya di situ. Kalau kita menuruti nafsu setonia itu, penyakit itu akan tumbuh subur. Dan kita tidak merasa kalau itu penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala binikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa syukran bi ni'mati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazakumullah khair. Buat semuanya yang selalu setia di channel Santri Batik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini semoga kita semuanya tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari mara bahaya yang akan menimpa ke diri kita ataupun keluarga kita. Alhamdulillah, Wani, saat ini kita coba akan menghadirkan sosok kemarin sosoknya siapa, Win? Sing toko. Kitoko. Ya. Kitoko akan saya hadirkan kembali untuk berbincang-bincang lagi tentang petua-petua yang bisa dihadirkan atau yang bisa diterapkan untuk keadaan kita saat ini. Atau mungkin penjelasan-penjelasan atau nasihat dari Kitoko ini yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jangan lupa parkir, Mas, ya. Monggo Pak Win. Rokok saya apa? Ki. Izin sang yang percaya ning ruangan. Assalamualaikum malaikat yang ada di kota terjadi sang yang percaya ning ruangan. Saya minta dihadirkan Kitoko masuk dalam jasad ini. Allah sinkron. Sana yang saya tuju atau yang mengaku sebagai Kitoko, tim sang yang percaya ning ruangan dihancurkan lebur musnahun payung. Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Ki. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah. Kula mindak. Pangkate mindak. Pangkate mindak. Nggih. Alhamdulillah. Timbalin jenengan mriki kok nambah kula. Ya alhamdulillah. Nambah langit. Wonten kersa menapa malih? Nggih. Sama kayak yang kemarin. Nasihat dulu
atau ke yang lebih mengenai ke dalam batiniah manusia saat ini, atau nasihat yang melekat itu kepada manusia itu sendiri, yang diterapkan kepada para pewayangan-pewayangan yang pernah kita ke didik. Monggo diutarakan biar kami semuanya bisa mendapatkan pelajaran dari itu semuanya, dari kisahnya siapa mungkin pernah melakukan hal ini karena ada ininya. Monggo silakan dikisahkan. Agem basa Jawi Campur nopo Melayu. Melayu, kalau ada kata-kata Jawa yang tidak bisa sulit untuk dimelayukan ya dijawakan. Niki hidangannya pun enten, kalih dimonggo ya dimonggo. Matur nuwun, terima kasih. Ada seseorang yang saya paling sukai dalam waktu dulu saya ikut dalam dunia manusia, cerita-cerita manusia. Ada satu makhluk yang paling saya suka, itu namanya Kumbakarna. Itu adiknya Prabu Dasamuka itu. Saya paling selalu senang dengan Kumbakarna itu menunjukkan sesuatu sifat manusia yang tersembunyi, tidak nampak dari luar tapi sangat berbahaya. Kumbakarna, saudara-saudaranya, Dasamuka adiknya, itu mempunyai sifat-sifat manusia yang sebenarnya itu penyakit yang tidak nampak oleh manusia, tapi itu berbahaya. Penyakit itu sendiri itu apa? Penyakit seperti Dasamuka itu kan, dia itu raja di raja, penguasa negara-negara, negeri-negeri, para raksasa sakti, punya ilmu Pancasona. Dia mempunyai penyakit hati, tidak puas, tidak terima dengan keadaan yang sudah berlebihan, selalu iri dengan raja-raja yang lain, selalu ingin mengalahkan, selalu ingin merebut. Itu sekarang terjadi di dunia manusia ini. Penyakit iri ini, penyakit selalu ingin memiliki hak orang lain, itu sebuah penyakit yang tidak bisa diobati, tidak nampak kalau itu sebenarnya penyakit. Itu kalian itu selalu iri, selalu itu dengki. Dikatakan penyakit itu nanti kan dia jadinya menghalalkan cara-cara untuk mencapai itu. Lah kisah yang seperti apa yang dikatakan tadi bagian dari penyakit? Kisah yang bagaimana? Itu Dasamuka kan raja, istrinya banyak, kerajaannya megah, masih ingin mencari wanita lain yang sudah dimiliki oleh satria yang lain. Dia merebut Dewi Sinta itu dengan tipuan, supaya bisa mengambil dengkinya itu, supaya bisa tercapai. Dia menipu Raden Rama, menipu Dewi Sinta supaya ikut Dasamuka, ikut menjadi calon istrinya. Itu karena penyakit irinya itu, dia curi wanita lain itu. Kalau sekarang kan banyak terjadi seperti itu kan, di negeri kamu mencuri wanita lain dianggap lumrah, hal biasa, lumrah, akhirnya nanti jadi pembunuhan banyak terjadi sekarang.
yang satu dianiaya, istrinya dibawa pulang lelaki lain. Nanti dia marah, lelaki yang itu bertengkar, terjadi pertengkaran, terbunuh. Itu kan penyakit yang di dalam hatinya itu tidak nampak. Apakah setiap manusia itu semuanya memiliki semua penyakit-penyakit yang tadi disebutkan? Semuanya mempunyai, karena manusia itu mempunyai watak setonia, ada bibitnya semua. Nafsunya itu bertengger di nafsunya itu. Penyakitnya di situ, timbulnya di situ. Kalau kita menuruti nafsu setonia itu, penyakit itu akan tumbuh subur, dan kita tidak merasa kalau itu penyakit. Nah, untuk merasakan itu adalah penyakit itu bagaimana? Harus lebih banyak ingat berpikir. Ingat berpikir. Harus berpikir. Dengan cara itu kita nanti ada rem. Kita seolah-olah ada sesuatu yang mengingatkan kita ini salah. Contoh dalam sebuah keluarga, seorang ayah itu berhak memukul istri, memukul anaknya sebenarnya berhak, tapi pukulan untuk meneladani dan tidak menyakiti. Memukul hanya untuk menakuti, agar anak itu menjadi patuh atau mengikuti perintah ayahnya untuk melakukan peribadahan, atau istrinya untuk melakukan ibadah. Tapi jika memukulnya secara berlebihan, misalnya memukul dengan besi, atau memukul bagian tubuh yang berbahaya yang bisa menimbulkan sakit dan kematian, itu namanya bukan memukul untuk meneladani, memberi contoh, tapi itu penyakit. Nah, mukul yang meneladani ini yang bagaimana? Yang bagian gak sakit ini hanya sekedar nah, sholat nah, sholat nah, kalau nggak saya pukul nah, sholat itu mukulnya pukulan dengan kasih sayang. Pukulan kasih sayang. Itu berbeda. Jadi bukan ada rasa amarah. Bukan. Rasa kasih sayang itu tidak bisa diungkapkan. Itu sekedar hanya nah, sholat nah, sholat. Atau istrinya ditepuk-tepuk, maaf ditepuk-tepuk, dia jeng, umpamanya dia jeng ini suka manggil dia jeng, yang ini dek, ini dek, sholat dek, aku izin dulu ya dek. Nah, ketika orang itu menyuruh atau tadi kan memerintahkan seseorang untuk melakukan hal kebaikan, tapi ada dorongan penyakitnya, itu ciri-cirinya seperti apa? Sangat ada amarah, ada rasa amarah, pemaksaan dengan memaksa. Artinya jika perintahnya tidak dilakukan, dia akan menyakiti. Itu namanya penyakitnya itu tumbuh. Menyakitinya nampak. Dia akan memukul dengan cara berlebihan, atau berbicara dengan penuh dengan kebencian. Karena perintahnya tidak dijalani, dia marah, terucap kata-kata yang tidak sopan. Untuk ukuran kalian manusia, itu bisa dikatakan penyakit. Itu cara mengetahui penyakit itu dari mana? Dari kita yang tahu bahwasanya kita ini berpenyakit itu para guru-guru yang mengetahui. Kalau kita berguru pada seorang guru yang tahu batiniah, maka guru itu akan menunjukkan perilaku kita. Guru akan mengajarkan suatu amaliyah agar kita mengetahui kalau yang kita lakukan itu penyakit hati. Agar guru itu akan menunjukkan jalan-jalan akhlak-akhlak yang mulia. Oh, sebagaimana sampean ini sebagai guru zaman dahulu yang mengajarkan kepada punakawan dan yang lain-lainnya itu? Ya seperti itu.
Dan guru itu apakah harus juga berwujud? Oh, ya harus ada wujud sesuai bentuk kalian di dunia ini. Setelah wujudnya ada, tapi tadi sampean mengatakan tentang batiniah. Iya, guru yang mengetahui batiniah berjasad. Contoh yang mengetahui batiniah dari guru tersebut itu yang bagaimana? Itu guru mursyid yang mempunyai sanad silsilah dari para aulia-aulia yang dilantik, yang ditalkin, dibayat, disumpah, diberi wewenang oleh para ulama aulia-aulia. Jadi seseorang ini yang merasa kalau itu yang dilakukan bukan penyakit, terus bagaimana? Wah, itu sudah mencapai tahap iblis yang masuk. Itu sudah ada iblis masuk. Jika sudah ada mulai merasa tidak berpenyakit itu, kadang kan penyakit itu nggak nampak, penyakit kesombongan, kemarahan, keputusasaan, ataupun penyakit menipu, itu kan penyakit. Kalau sudah merasa nggak berpenyakit, itu sudah masuk bangsa iblis, sudah mulai bekerja. Dan kita tidak tahu karena bangsa iblis sangat halus sekali. Nah tadi untuk membersihkan penyakit itu harus dengan bagaimana? Berguru dengan guru yang bagaimana? Guru yang punya silsilah sanad amaliyah yang jelas, yang langsung menyambung. Setelah kita melakukan amaliyah itu, apakah kita juga nanti akan mengetahui bahwasanya yang ada di diri kita itu sebuah penyakit? Dipastikan itu jika dia melakukan amaliyah dengan benar sesuai arahan petunjuk gurunya, itu tahu hal itu sebuah penyakit, sesuatu yang merusak batinnya akan muncul, dan dia mengetahui kalau itu penyakit hatinya yang terpendam dan dia menutupi dengan egonya. Jadi secara tidak langsungnya manusia saat ini pada zaman ini semuanya membawa penyakit masing-masing. Banyak sekali penyakit manusia sekarang. Jadi penyakit itu yang suatu saat bisa meledak di kapanpun waktunya. Hanya menunggu lingkungan, menunggu keluarganya terjadi baru nanti dia meledak. Ledakan penyakit itunya yang akan membuat masalah dan kerusakan. Nah, orang yang berpenyakit tadi setelah misalnya tadi melakukan amarah tadi yang keluar, misalnya memukul, membunuh sekarang. Alhamdulillah. Nah, dia itu saat melakukan hal itu dia dalam posisi keadaan sadar, dia mengetahui itu, dia terbawa bisikan bangsa iblis. Terbawa. Iya, dia sudah tidak tahu, tidak bisa membedakan kebenaran. Dia terbawa saja, seolah-olah dia hanya bilang saya khilaf, padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak ada manusia khilaf dalam melakukan sebuah pekerjaan. Semuanya tahu yang dilakukan. Tapi karena boncengan dari bangsa iblis yang membutakan mata hatinya, yang menggerakkan jasmaninya, itulah yang membuat manusia berkata saya khilaf. Jadi saat orang melakukan hal tindakan tadi, yang dipikirannya itu hilaf melakukan hal itu. Iya, padahal itu adalah tarikan dari bangsa-bangsa iblis. Penyakit hatinya sudah sangat membesar hingga mampu dikendalikan. Apakah semua manusia juga mempunyai hal seperti itu yang suatu saat bisa melakukan tindakan hal keji seperti tadi? Punya. Termasuk saya. Punya, termasuk panjenengan. Tapi panjenengan diarahkan untuk tadi, yang baik. Setiap manusia punya. Nah, dalam mengatasi penyakit tadi yang seolah-olah bisa meledak kapanpun dan tanpa kita sadari, wah, kenapa saya melakukan hal ini? Harus berpikir dengan benar. Tetap harus berguru dan berpikir dengan gurunya itu. Zikir itu apa? Zikir itu ingat. Mengingat.
mengingat Gusti Allah itu harus diingat. Mengingat Gusti Allah. Tan kono ora kudu eling. Namanya zikrullah itu tetap harus eling, harus ingat selalu. Itu perisainya yaitu di zaman ini perisainya itu zikir. Tidak ada hal lain yang paling berbahaya di dunia ini jika diperisai dengan zikrullah. Tapi kalau misalnya seorang itu sudah melakukan amaliyah yang tadi sudah ketemu dengan guru, tapi kok masih ada sesuatu yang tadi meledak, Tidak benar dia caranya. ada yang salah dalam caranya berpikir, ada kekurangan, ada keraguan-raguan, ada banyak sekali keraguan-raguan, kesalahan dalam berkawan juga sangat mempengaruhi. Nah, dalam wirid atau dzikir sendiri ini kan versinya macam-macam, gitu kan. Nah, yang saya maksud ketika seseorang itu sudah berwirid atau berzikir, tapi kok melakukan hal tadi meledak, itu seperti apa? Padahal dia berzikir. Ada sebuah dorongan iblis. Kok bisa ada iblis sedangkan kita berzikir? Ada yang memasuki melalui kawan-kawan, melalui lingkungannya, melalui keluarga terdekatnya. Bukan langsung dari dalam tubuhnya, tapi ada bisikan melalui orang lain yang mengompori. Maksudnya memanas-manasi. Nanti dari bahasa orang lain itu kita jika menerima, mendengarkan saja, oh iya kata kayak sepertinya leres banget ikan iki. Kita setengah membenarkan ucapannya dia, itu nanti akan masuk menjadi menumbuhkan penyakit kita ini. Penyakit yang tadinya kecil ini langsung meledak, langsung sangat besar. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah melakukan dzikir tadi dengan versi yang macam-macam rupanya, kalau misalnya temannya itu ada teman yang buruk, itu akan terpengaruh. Sangat mempengaruhi. Yang menyebabkan seseorang itu bisa meledak suatu saat pun. Itu akan meledak. Itu temannya itu hanya sekedar kompor. Nah, korbannya yang dia juga nanti yang marah orang lain. Setelah itu, maksudnya cara untuk kita memposisikan diri kita itu seperti apa harusnya? Setelah misalnya kita mempunyai wirid atau mempunyai dzikir dari versi yang macam-macam, bukan hanya versi yang dari sini gitu loh. Harus uslah harus menyepi dalam keramaian dunia ini. Maksud saya tidak usah harus kemana-mana. Lah bukankah saat ini maksud saya carilah kawan-kawan yang baik, yang tidak menunjukkan ke arah keburukan. Cari kumpulan teman yang baik. Cari kumpulan teman yang baik. Oh, berarti secara tidak langsung kita menghakimi seseorang itu melakukan hal buruk? Tidak menghakimi, membatasi saja. Jangan terlalu larut mengikuti mereka. Oh, jangan terlalu larut. Kita hanya menghormati hak hidup mereka saja. Jadi kalau misalnya waktunya kita melakukan amaliyah kita harus langsung kita amaliyah. Langsung. Jadi tetap hubungan manusianya maksud saya. Tadi kan kamu bilang suruh menyepi. Lah kita ini kan harus hidup bermasyarakat. Menyepi dalam keramaian itu seperti topong rame niku kados budek bisu tuli wonten masyarakat niku kita kedah pun mboten usah ningali barang kan mboten sae. Tidak usah mendengarkan bahasa-bahasa yang buruk, hanya sekedar lewat saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Contoh kasusnya sekarang ini kan banyak peristiwa-peristiwa orang-orang melakukan ini itu yang buruk-buruk, pencurian, perampokan atau perzinahan. Orang-orang kan pasti akan membisiki kita. Kita ya
dengarkan saja monggo, tapi tidak usah diambil hati. Biarkan saja dia bercerita. Dia lelah, sudah tinggalkan saja. Lah cara kita untuk menanggapinya, maksudnya biar itu tidak masuk itu loh. Ada zikir di dalam hati kita. Ada zikir dalam hati. Ini ya, kita harus membentengi kita. Walaupun orang itu berbicara panjang lebar, seolah-olah mengompori, ini tetanggaku membawa barang ini mewah, ini tetanggaku membangun rumah seperti istana. Itu sebenarnya hanya memberi kiasan untuk kita, untuk terpancing, untuk mengeluarkan penyakit tamak kita, penyakit nafsu duniawi kita untuk muncul meledak, nafsu serakah. Misalnya berpikir kita. Contohnya kalau misalnya ada suatu kejadian yang sedang ramai saat ini, misalnya ini contoh, terus kita kok ikut andil menimbrung gitu kan, itu berarti yang secara tidak langsungnya kita sudah kena penyakit. Kita menyirami diri kita dengan pupuk penyakit, nanti malah itu akan menumbuhkan yang terpendam ini, yang kita tekan-tekan dengan zikir ini akan muncul. Sedikit demi sedikit muncul lagi, karena kita mendengarkan mereka, itu akan muncul seperti disirami, seperti benih yang terpendam. Kita sirami dengan keburukan, pasti akan muncul keburukan itu. Caranya jauhi, bukan lari tapi menjauhi, membatasi Ya. Sekiranya orang itu mulai mengajak kita menyeret, kita sebaiknya menghindar, mulai berusaha, bahkan kalau bisa memberi nasihat saja. Kita imbangi dengan nasihat untuk, dan nasihat yang baik untuk diri kita sendiri, atau mungkin nasihat yang seperti apa untuk manusia, untuk kita selalu mengingat bahwa kita ini hanya sekedar wayangnya Gusti Allah, hanya sekedar boneka di dunia ini. Kita ini digerakkan oleh Yang Maha Kuasa. Maksud saya ketika kita saat memberikan nasihat kepada mungkin saudara kita atau orang yang terdekat dengan kita, bahwasanya Mas misalnya atau Mbak, itu kayaknya penyakit itu ada, itu penyakit hati. Cara kita untuk ngasih tahu lah. Ada, tiap orang kan berbeda-beda. Seandainya saya bertemu dengan seorang manusia yang mempunyai penyakit hati serakah, maka saya akan memberikan nasihat supaya beliaunya lebih merendahkan dirinya, rendah hati, supaya mensyukuri yang ada, bersyukur, mensyukuri, supaya melihat ke bawah bahwa ada yang lebih kurang dari beliau, ada yang lebih sengsara dari beliau, supaya dia mensyukuri nikmat yang telah diberikan, hingga tidak timbul penyakit serakahnya, penyakit hatinya tidak naik. Itu mungkin di zaman dulu seperti itu yang sampean ungkapkan, sama bisa sekarang ini. Lah kalau untuk yang di zaman sekarang, kalau misalnya saya bilang seperti apa yang tadi sampean utarakan, sampean dibenci. Nah itu sekarang kita hanya bisa memberi contoh saja, toladan saja. Kita mencontohkan saja, seperti panjenengan mengadakan acara sedekah. Kita sebenarnya memberi contoh saja. Kita tidak berhak menyuruh-nyuruh itu orang marah zaman sekarang, disuruh-suruh. Karena orang sekarang sudah tinggi-tinggi hatinya, penyakit hati, tinggi hati itu sudah hal yang lumrah sekarang. Makanya kita hanya bisa memberi nasihat secara tauladan saja. Nasihat yang diberikan itu berupa nasihat contoh, bukan nasihat
kata-kata yang seperti zaman dahulu tadi. Sudah tidak bisa sekarang. Sudah tidak bisa. Sekarang orang kalau diberi nasihat dengan kata-katanya bilang teori. Teori. Nah, tapi tadi misalnya sampai bicara tentang sedekah. Ya, Itu kan. Saya mengadakan sedekah itu katanya sampai memberikan contoh. Tapi ada sebagian yang mengatakan, wah itu ria. tidak apa-apa. Orang yang mengatakan ria itu ada penyakit hatinya. Kok bisa dikatakan seperti itu? Ada bisikan dalam hati. Penyakit iri itu langsung iblis masuk, menyiraminya, hingga melihat orang lain itu seperti itu ria. Padahal kalau ditelaah lebih jauh itu, jika orang bersedekah itu ada yang mencontoh, maka sedekah itu akan tambah nilainya. Anda akan mendapatkan pahala lagi dari orang yang mencontoh sedekah panjenengan. Akan bertambah karena dia melakukan sedekah itu karena mencontoh perilaku panjenengan. Harus seperti itu sekarang dengan praktek, dengan contoh-contoh yang langsung ke masyarakat kita sekarang yang sudah banyak sekali penyakit-penyakit hatinya. Oke, secara garis besarnya sudah bisa saya pahami. Mungkin bagi para hewan juga sedikit paham. Mungkin bisa nanti diputar ulang-ulang kembali video kita. Gak ada pemahaman yang bisa masuk, yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya. Keparang. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi seperti tadi bentuk nasihat dari yang serasa itu menurut kita bukan penyakit, tapi setiap manusia itu memiliki penyakit masing-masing yang suatu saat seperti bom waktu yang bisa meledak di kapanpun, entah itu dari amarahnya, entah itu dari iri, dengki, sombong, riya, ujub, macam-macam semuanya. Sifat-sifat tercela itu tertanam. Dan mungkin tadi amarah, jika saat kita melakukan tindakan kekerasan secara tidak langsungnya kita melakukan tanpa disadari, gitu kan, tanpa diketahui, gitu kan. Dan juga kadang untuk berubah atau merubah diri menjadi lebih baik itu sangat sulit. Jadi tarikan dosa dan kesalahan itu lebih dominan di dunia ini. Bahkan kadang kita akan menjadi baik, dinding dan tembok penghalang silih berganti datang. Giliran kita akan berbuat dosa, ya, atau kesalahan, seakan-akan pintu kesempatan itu terbuka lebar. Teman, saudara, lingkungan, gitu kan, mendukung kita untuk melakukan perbuatan salah atau dosa. Tapi di saat kita ingin berbuat baik, gitu kan, ingin berbuat baik dan menuju kebenaran, teman mencemooh, lingkungan mengucilkan, dan seakan-akan waktu dan kesempatan kita sepertinya tidak ada untuk melakukan hal tersebut. Jadi harus mawas diri lagi untuk diri kita masing-masing. Sama-sama untuk saling mengingatkan, saling asuh kita semuanya sama saudara seiman, gitu kan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari video kita hari ini. Pak Win, nambahi apa Pak Win? Monggo. Mboten. Nah. Cekap panjenengan. Jadi tetap jadi penonton yang bijak, ikhwani semuanya. Jadi penonton yang bijak. Jika ada salah-salah kata dari saya ataupun mediator ini, mohon dimaafkan, atau yang menyinggung, gitu kan, mohon dimaafkan. Anggap saja hiburan, dan anggap saja hiburan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.